Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Mardika yang berbahagia. Sore hari ini saya mewakili bicara gugus tugas COVID-19 Kota Blitar dan menyampaikan perkembangan update kasus COVID-19 hari Minggu tanggal 20 September 2020. Yang pertama tentang kasus suspek. Untuk kasus suspek hari ini 3 orang bertambah 1. Untuk kasus suspek yang melakukan isolasi yaitu di rumah sakit rujukan COVID ada 2 orang, isolasi mandiri 1 orang. Kumulatif kasus suspek diskredit 243 orang, tetap tidak ada perubahan dengan rincian suspek hasil PCR negatif yang sembuh 235 orang tetap, dan 2 kumulatif kasus diskredit yang meninggal dunia hasil PCR negatif 8 orang. Untuk data kasus tidak ada perubahan atau penambahan. Kumulatif kasus probable yang meninggal dunia 1 orang. Untuk kontak erat, kumulatif kontak erat yang masih dipantau 110 orang, berkurang 62 orang, pindah kasus negatif 62 orang, sehingga kumulatif kontak erat yang sudah diskredit atau selesai isolasi 109 orang bertambah 62. Untuk kasus konfirmasi, kumulatif kasus konfirmasi 163 orang, tetap tidak ada penambahan. Kumulatif kasus konfirmasi yang sembuh 136 orang bertambah 8. Kasus konfirmasi yang isolasi, pertama isolasi rumah sakit rujukan COVID 4 orang, isolasi mandiri 3 orang, isolasi di gedung 13 orang. Kumulatif kasus konfirmasi meninggal dunia 7 orang, tetap tidak ada penambahan. Kami sampaikan ini yang sudah dinyatakan sembuh ya, ada 8 orang. Yang pertama ini laki-laki usia 62 tahun dari Urang Tanjung Sari. Ini merupakan kontak erat kasus konfirmasi yang ada di Malang, yaitu dengan keluarga ya. Terus yang 7 ini dinyatakan sembuh atau sudah selesai, masih musibah, yang nggak ada gejala, itu semuanya dari kontak erat kasus PMN. Itu yang dinyatakan sembuh, Bang. Itu. Terus untuk yang suspek ini ada tambahan 1, yaitu perempuan usia 42 tahun dari Kelurahan Karangtengah. Ya. Ada tindak lanjut dari RDT yang dinyatakan reaktif ya. Saat ini dirawat di rumah sakit rujukan COVID. Begitu Bang Didu yang bisa kami sampaikan. Sementara kontak yang lain yang masih belum selesai hasil RT-PCR yang belum keluar. Ya, Pak Didi. Kalau ada di kasus konfirmasi dan kasus suspek ya Pak Didi ya. Ini kan ada isolasi mandiri. Isolasi mandiri masih diperbolehkan atau kriterianya bagaimana itu Pak Didi? Kok maksudnya masih bisa diisolasi mandiri gitu? Begini Pak Didu, yang dinyatakan isolasi mandiri itu manakala di rumahnya itu memungkinkan. Contoh, ada kasus konfirmasi positif, dia tinggal sendiri di rumah itu, jadi istilahnya tidak ada yang lain, kontak erat yang lain, otomatis kan tidak perlu dilakukan dievakuasi di rumah sakit, di ruang isolasi yang disediakan ya. Terus yang kedua juga di lingkungan sekitar mendukung, dalam artian tidak ada masalah ya, semua dicukupi juga, ada beberapa istilahnya saling membantu lah, begitu yang pertama. Itu yang sendiri. Yang kedua, bisa juga tidak harus di rumah isolasi,
manakala saling ketergantungan. Contoh, anak balita positif, ibunya negatif, kan nggak mungkin dipisah, karena balitanya ini masih membutuhkan orang tuanya. Ya, kebalikannya lagi, ibunya yang positif, anaknya negatif. Kalau ditinggal, dipisah, yang istilahnya apa? Ini anaknya yang ini kan juga membutuhkan itu, ya. Itu yang kriteria kedua. Terus yang ketiga, ketika tidak memungkinkan untuk di rumah isolasi, misalnya yang ada yang salah satu kasus yang membutuhkan perawatan di rumah sendiri. Ada kasus yang patah tulang, ya. Ketika di rumah isolasi kan Anda memungkinkan siapa yang harus membantu kebutuhan dia, kan itu yang pertimbangan sehingga terpaksa di rumah isolasi mandiri dibantu tetap dengan keluarga di sekitar, keluarga dalam satu rumah. Itu jadi tidak semuanya harus di rumah isolasi. Itu dengan pertimbangan dengan tentunya warga sekitar, termasuk koordinasi dengan tim wilayah, ya, baik kecamatan, kelurahan, semuanya. Oh, itu bisa dimungkinkan, bisa begitu. Iya. Ya. Yang jelas warga di sekitar jangan sampai panik lah ya, Pak Didi, untuk dengan adanya kasus seperti itu kita harus bisa membantu warga yang memang mungkin terkonfirmasi gitu, Pak Didi. Ya, itu memang itu istilahnya namanya kan pembentukan ada kampung tangguh, RW tangguh, semuanya ya. Nah, inilah nama saya tangguhnya di sini. Tangguh dalam arti apapun, ya, tangguh menghadapi situasi pandemi di lingkungannya. Betul. Dan menjadi suatu hal yang menakutkan, ya. Dan itu mana dibutuhkan kerjasama, gotong royong, saling membantu. Nah, itu yang muncul di sini, yang kita tanamkan adalah tangguhnya ada di sini. Iya. Ya, itu ya. Iya, Pak Didi, karena kalau kita kembalikan misalkan nih kembali ke kita yang sakit itu, kalau misalkan mereka cuek gitu loh Pak Didi, nggih. Nah, ya, itulah intinya seperti itu yang saya yakin dan percaya tidak semuanya juga, tidak semua ini mau. Betul. Tidak semua mau ya. kena kan gitu ya. Walaupun tidak ada gejala, walaupun ya tidak ada gejala, nggak mungkin dia mau kena. Ini yang istilahnya kita tanamkan semuanya bahwa tidak harus ditakuti, diketahui, dalam artian bahwa kita tetap menggunakan protokol kesehatan. Betul. Jadi jangan jadi momok ya, seperti itu. Karena memang protokol kesehatan ini adalah satu-satunya yang harus kita tegakkan ini, Pak Didi. Iya, betul. Ya, khususnya komunikasi dengan yang terkonfirmasi. Betul. Yang itu sudah ada pembatas. Ya, dalam arti pembatas itu jaraknya tadi masker sama masker, ya, tidak bersentuhan atau salaman dengan tanah apapun, itu insya Allah aman saja, tidak ada masalah gitu. Ya. Mungkin ada lagi Pak Didi yang bisa disampaikan ke masyarakat? Ya, cukup saja. Yang tangguh, memang tangguh, memang harus tangguh, betul-betul tangguh gitu. Terima kasih Pak Didi atas informasinya. Semoga sekali lagi saya tidak bosan-bosannya untuk mendoakan Pak Didi dan keluarga dan semuanya yang ada di Kota Blitar ini dalam kondisi yang sehat tentunya. Ya, terima kasih Bang Dido. Doanya, supportnya semuanya juga diharapkan Kota Blitar semakin membaik, situasinya, zonanya juga akan semakin meningkat juga. Itu harapan kita semuanya begitu. Sekali lagi terima kasih Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.